Halo Sobat Netipos. Keperkasaan timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong tidak dapat diragukan lagi. Sejak kedatangannya ke Indonesia sebagai pelatih timnas pada tanggal 29 Desember tahun 2019, pelatih Sintayong telah banyak mengubah wajah timnas Indonesia. Meskipun dalam beberapa kasus, pelatih Sintayong sering diragukan karena banyak membawa pemain-pemain muda yang minim pengalaman. Namun, pada Piala AFF kemarin, dia telah membuktikan kualitasnya dengan membawa Indonesia ke final Piala AFF berbekal skuad muda dan minim pengalaman. Selain mengukir banyak perubahan di timnas Indonesia, pelatih timnas Sintayong juga banyak memakan korban bagi timnas negara-negara lain. Keganasan timnas Indonesia membuat banyak pelatih timnas negara lain mengundurkan diri dari kursi kepelatihannya hingga dipecat oleh Federasi Sepak Bola negara tersebut. Penasaran? Siapa saja yang menjadi korban dari keganasan timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong? Berikut, admin Netipos telah merangkum beberapa korban keganasan dari timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong. Pertama, pelatih Damien Hertog. Pelatih timnas Arab Saudi U19 ini bernasib sial setelah menghadapi timnas Indonesia U19 dalam geralan internasional U19 Friendly Match Turnamen tahun 2020 di Kroasia. Pada pertandingan tersebut, timnas Arab Saudi U19 bermain imbang 3-3 dengan timnas U19 Indonesia. Bertanding di Stadion Igra Stilkompet Kroasia, Arab Saudi terlebih dahulu unggul 3-0 di babak pertama, sebelum kemudian timnas Indonesia mampu menyamakan skor 3-0 di menit kedua. Hingga menit ke-90, skor tidak berubah menjadi 3-3. Setelah laga persahabatan tersebut, Federasi Sepak Bola Arab Saudi memutuskan untuk memecat pelatih timnas U19 mereka setelah kembali dari Kroasia. Damien Hertog tidak menyadari bahwa pertandingan menghadapi timnas Indonesia U19 merupakan laga terakhirnya bersama timnas Arab Saudi U19. Kedua, pelatih Akira Nishino. Status sebagai mantan pelatih timnas Jepang di Piala Dunia 2018 tidak membuat pelatih Akira Nishino sukses bersama timnas lainnya. Pelatih timnas Thailand Akira Nishino resmi dipecat oleh Federasi Sepak Bola Thailand atau VAT pada Kamis 29 Juli 2021 akibat hasil buruk selama kualifikasi Piala Dunia tahun 2022. Hal ini juga diperparah dengan perolehan hasil imbang 2-2 kala bertemu dengan timnas Indonesia, racikan pelatih Sintayong yang berstatus sebagai guru kunci. Akibatnya, timnas Thailand gagal melaju ke putaran selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2022 dan hanya berada di posisi keempat. Ketiga, pelatih Tatsuma Yoshida. Pelatih timnas Singapura, The Lion, Tatsuma Yoshida, resmi mengundurkan diri dari kursi kepelatihan timnas Singapura usai The Lions disingkirkan oleh timnas Indonesia di semifinal Piala AFF dengan skor 1-1 di leg pertama, sebelum akhirnya dibantai oleh timnas Indonesia 4-2 di leg kedua. Dengan hasil ini, The Lions atau julukan dari timnas Singapura gagal melaju ke final Piala AFF tahun kemarin. Padahal catatan Tatsuma Yoshida bersama timnas Singapura tidaklah buruk. Sejak dilatih pada tahun 2019 lalu, timnas Singapura mengalami perubahan besar dengan masuknya ke semifinal untuk pertama kalinya sejak memperoleh juara AFF tahun 2012 lalu. Keempat, pelatih Tan Cheng Hu. Pelatih musuh bebuyutan Indonesia, Tan Cheng Hu, resmi dipecat oleh Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dari kursi kepelatihannya sebagai pelatih Malaysia sebagai buntut dari kegagalannya di Piala AFF 2020, termasuk saat dibantai oleh timnas Indonesia dengan skor telak tanpa ampun 4-1. Sebelum dipermalukan oleh timnas Indonesia di Piala AFF 2020,
Tan Cheng Hu yang memiliki persentase kemenangan 50% bersama Malaysia ini berhasil mengantarkan Harimau Malaya menjadi runner-up di Piala AFF 2018 silam. Nah, itulah tadi beberapa pelatih yang menjadi korban dari keganasan timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong. Akankah timnas-timnas lainnya juga akan menjadi korban selanjutnya? Kita saksikan saja di Piala AFF U23 tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Kamboja nantinya. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, dan komen siapa lagi korban selanjutnya yang pantas untuk dijatuhkan oleh timnas Indonesia nantinya.